Kalau misalnya tiba-tiba ternyata beritanya salah, apakah ada sanksi tertentu kepada lembaga atau penulisnya dari berita tersebut yang ternyata salah gitu? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad dari kelas 12 Saya Arya dari kelas 12 2. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Semangat ya? Selamat pagi semuanya. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau ngapain? Seminar? Apa? Jurnalistik online? Tepat. Bukan seminar. Jadi hari ini kita akan latihan bareng-bareng dari editor kompas.com langsung yang akan membantu teman-teman gimana sih caranya bikin artikel berita, terus bahkan nanti bisa naik juga di kompas.com. Keren nggak tuh? Nah, sebelum memulai acaranya, kegiatan exploration ini merupakan salah satu wadah yang kami buat untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi siswa-siswi dan juga mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi bagi siswa-siswi dari salah satu sekolah kita di jurusan. Acara Exploration ini juga mendukung program profil pelajar Pancasila dan juga kurikulum merdeka. Dan kami berkolaborasi dengan tim penerbit Gramedia dan juga KG Media, yaitu Kompas TV dan juga Kompas.com. Acara ini juga disponsori oleh Epson Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Epson Indonesia atas support dan sponsor. Langsung saja kita bahas soal citizen journalism. Jadi kita akan belajar, tadi sudah disebutkan, untuk membuat artikel berita secara online dan bisa naik juga nanti ke kanal kompas.com buat yang artikel beritanya menarik buat teman-teman. Nah, nanti bagi teman-teman yang aktif juga bertanya dan menjawab pertanyaan akan ada hadiah yang kita akan kasih. Nah, jadi langsung aja kita panggil Mas Enggar. Tepuk tangannya dulu dong. Pengenalan sedikit, Mas Enggar adalah editor dari kanal edukasi kompas.com, juga sebagai asisten manajer konten marketing KG Media, dan editor serta managing editor majalah Rias dan Starship. Keren banget. Selamat pagi, Mas. Bentar, saya ambil mic-nya dulu. Pagi, Mbak. Boleh diceritain sedikit nggak, Mas, awal mulai jadi editor kompas.com itu seperti apa? Oh gitu. Oke, baik. Pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Awal masuk ke jurnalistik ya. Betul, Mas. Saya izin untuk buka masker. Saya sudah negatif dan juga udah vaksin 3 booster. Ya, teman-teman. Jadi awal tertariknya saya itu dari SMA. Saya SMA di Pejaten di Gonzaga. Itu udah senang banget nulis. Pasti teman-teman di sini juga ada yang punya hobi nulis juga. Di sini ada mading juga ya. Ada mading juga. Kalau ada mading ya sama lah. Mungkin kayak teman-teman saya senang isi mading. Terus iseng-iseng, mungkin nggak tahu teman-teman masih kenal nggak, ada majalah Hai dulu. Kalau zaman saya dulu majalah Hai itu majalah yang anak muda banget ya kan. Dan di satu rubriknya itu ada rubrik kolom. Majalah Hai itu kasih kesempatan buat anak-anak SMA untuk bisa kirim artikel mereka. Nah, saya coba tertarik. Nah, itu setelah 1-2 kali gagal. Nah, yang ketiga akhirnya bisa masuk. Nah, dari situ sih awal ketertarikan, oh ternyata menulis tuh asik dan menyenangkan juga. Mungkin lebih kurang itu sih, Mbak Priscil. Mantap. Oke.
Ada yang mau masuk ke jurnalistik nanti kuliahnya? Waduh, ada satu. Oke, ada lagi yang lain? Kurang peminat kayaknya ya jurnalistik ya. Dengan Mbak siapa, maaf? Aresya. Mbak Aresya ambil jurnalistiknya di mana? Oh, di luar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Aresya. Akhirnya ada calon jurnalis dan editor juga di tengah-tengah kita, jadi saya nggak sendiri. Atau mungkin ada yang mau masuk humas, komunikasi? Wah, banyak ya, komunikasi, humas. Oke, tepuk tangan juga untuk komunikasi, humas. Ya, hubungan luar negeri ada juga? Ada juga. Oke, keren-keren. Ya, teman-teman. Pagi ini kita akan ngobrol soal bagaimana sih menulis untuk di media online saat ini. Mungkin kalau untuk di sosmed teman-teman pasti udah lebih hebat lah, pasti lebih paham, lebih jago dari saya mungkin. Nah, yang mau saya sharingkan adalah bagaimana teman-teman mencoba menulis untuk di media online. Oke, next. Gunanya apa sih jurnalistik untuk kita semua? Terus kedua, bagaimana kita untuk menulis di media online? Nah, yang terakhir nanti akan dibimbing sama Mbak Prisil, kita akan langsung praktek. Harapannya dari tulisan teman-teman ini nanti yang terbaik, ya, satu terbaik itu akan masuk di kompas.com, ya. Jadi ini sekaligus bisa buat portfolio teman-teman sekalian. Kalau ditanya susah nggak? Kak, gampang, saya ajarin caranya ya, gimana supaya nanti tulisan teman-teman bisa masuk ke media. Oke, lanjut. Anak SMA belajar jurnalistik buat apa? Kepake atau enggak sebenarnya? Jangan salah teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini saya mau cerita. Ini ada teman kalian SMA, bayangin ya, namanya Marini, SMAN anak negeri di Merawang, Bangka Belitung. Bangka Belitungnya kita udah sering dengar ya, tempat wisata. Cuma daerah Merawang itu saya sejauh ini terus terang juga belum tahu daerah di Bangka Belitungnya itu sebelah mana. Tapi yang menarik apa? Yang menarik adalah Marini ini mengirimkan tulisannya. Jadi dia ikut lomba di Festival Literasi Siswa Indonesia dan kemudian menang. Ini di awal tahun 2020, awal pandemi, teman-teman. Jadi bayangin ya, di awal pandemi, Marini menuliskan cerita tentang tetangganya, anak tetangganya yang dia malu, ya. Tiap kali dia harus sekolah online, dia harus ke tempat tetangganya dan pinjem handphone bapak ibu dari tetangganya. Ya, jadi namanya Rafika malu, dia harus numpang demi belajar online. Tulisan yang dikirim oleh Rafika ini sama usianya SMA juga seperti kalian. Tulisan Rafika ini ternyata mampu menggerakkan menjadi sebuah movement teman-teman untuk orang-orang yang ada di daerah lain. Salah satunya adalah di Dewan Pendidikan Yogyakarta. Bayangkan di Yogyakarta, dan waktu itu kondisinya di awal pandemi, di awal pandemi itu belum ada donasi handphone, belum ada donasi pulsa, ini masih di awal. Jadi teman-teman bisa bayangin cerita sederhana yang disampaikan oleh Rafika ini menjadi sebuah movement, menjadi sebuah gerakan yang bisa menyentuh hati orang di luar pulau, di seberang pulau, di Yogyakarta untuk membantu. Akhirnya ada bantuan dari Dewan Pendidikan Yogyakarta untuk mengirimkan handphone waktu itu, sama diisikan pulsanya. Nah, itu juga kemudian mendorong Dewan Pendidikan setempat untuk membantu Rafika. Dia bangunkan untuk WC-nya karena rumahnya kurang layak, MCK-nya. Jadi seperti itu. Travel guide atau hot topics gitu. Jadi kurang ke politik sih. Oh, oke. Tertarik mau jadi jurnalistiknya NetGeo nggak? Iya. Wah, boleh nih Mas Enggar, NetGeo. NetGeo kan Traveling. Dari grup juga ya Mas ya. Jadi majalah National Geographic itu salah satu majalah yang dipegang juga sama KB Media. Oh, nice. Mau ambil di mana? Mau ngambil, maksudnya kayak jurnalistiknya. Iya. Mau saya nanti kuliahnya mau di spesial kayak jurnalistik di luar kah atau di dalam kah atau gimana?
Yang itu belum kepikiran sih, masih kayak jurnalistik secara luas. Mungkin nanti pas research lebih awal tentang ranah lebih lengkapnya masih nanti. Peran in generalnya aja. Mantap. Karena ditunggu hasil karya jurnalisnya. Amin. Makasih Kak. Oke, thank you. Semoga Teman-teman, kalau ada rencana untuk mengirimkan atau membuat tulisan ke media, tulislah dengan berita jadi. Ya, nanti kita sama-sama belajar. Gimana sih Kak nulis berita jadi? Intinya, poinnya, ini clue-nya adalah 5W 1H. Ya kan teman-teman udah tahu pasti 5W 1H. Sama piramida terbalik, ya kan? Terus isinya harus bernilai berita, ya kan? Kenapa suka ditolak? Ya kadang karena isinya belum ada nilai beritanya. Nilai berita seperti apa? Nanti kita belajar lagi. Lanjut. Ya, nih saya mau tanya sama teman-teman ya. Ketika teman-teman melihat judul, lanjut, Kak. Ya, misalnya lagi browsing, terus ada ada 2 berita di Google. Yang A, SMA Ceria tanam 2.500 pohon trambesi di Indramayu, sama akhir kiamat di Indramayu. Kira-kira yang bakal teman klik yang A atau yang B? B, kita sepakat yang B ya. Padahal isinya sama teman-teman ya. Isinya tentang CSR atau kegiatan anak-anak SMA Ceria untuk reboisasi. Tetapi ketika itu dikemas menjadi storytelling yang menarik, judul yang menarik, ya kan, akhir kiamat di Indramayu. Kira-kira kaitannya apa sama kiamat? Reboisasi. Ada yang tahu nggak? Yes, tadi aku dengar. Kenapa Kak? Kerusakan. Oke, betul. Jadi kaitannya bisa dengan kerusakan alam ya. Soal isu yang sekarang lagi berkembang, ya kan, soal pemanasan global, kiamat menjadi lebih dekat, itu diangkat menjadi salah satu angle tulisan teman-teman. Itu jauh lebih menarik. Oke, lanjut lagi. Penyakit, ya betul. Jadi mungkin di desa sana, di Cilimanik, waktu anak-anaknya belum divaksin, ya kan, itu badannya sering panas, sering sumeng, ya kan, kalau bahasa Jawanya. Ada yang kena polio dan lain-lain. Mereka nggak tahu. Mereka taunya, oh, kesambet jin kali. Nah, padahal ternyata ada unsur kesehatannya. Ini yang menjadi angle-angle yang teman-teman sudah coba belajar dan sudah coba kulik, ya kan. Ternyata hal yang penting itu next, Mbak. Nah, ya. Jadi sepenting apapun pesan yang teman-teman buat dalam artikel tersebut, kalau tidak dikemas secara menarik, itu akan tidak sampai pesannya. Jadi poin yang pertama secara sederhana ya, kalau kita mau nulis ya kita harus bercerita. Jadi bukan apa ya, bukan meringkas, bukan merangkum ya, tetapi kita bercerita. Kan teman-teman sebagai pembaca, ketika teman-teman memosisikan sebagai pembaca, dilihat, ini tulisan saya menarik nggak ya? Kalau menurut teman-teman nggak menarik, berarti jangan dilanjutin, jangan dikirim, ya. Untuk kalian sendiri aja nggak menarik, apalagi untuk pembaca yang lain. Apa nih yang kurang nih? Apa yang perlu ditambahin nih? Bunga-bunga apa nih yang harus ditambahin di dalamnya? Nah, itu yang menjadi poinnya, ya. Nah, lanjut. Kak, tapi saya nggak bisa bikin tulisan kayak gitu. Gimana caranya? Next. Ya, ada 10 ide tulisan atau ada 10 tema berita yang dibutuhkan oleh teman-teman di media. Apa aja? Nanti kita akan belajar. Ya, konten kreatif saat ini sedang naik daun ya teman-teman ya. Jadi tulisan-tulisan yang orang capek baca politik, capek baca hukum, ya kan, mereka mau cari, ya kan. Nah itu, jadi kadang ketika bercerita itu kita nggak langsung, dalam tanda kutip nggak langsung jualan, tetapi kita muter dulu, melipir dulu. Lanjut. Ah, ada lagi yang tahu bumi makin panas, ramalan kiamat bukan omong kosong. Ada yang tahu kira-kira iklan apa? Bisa nebak? Nggak ada yang bisa nebak? Ada ide?
Mobil listrik, bisa jadi mobil listrik, ya kan? Bisa pakai artikel ini. Lanjut. Tapi ternyata ini sederhana, ini cuma iklan apa ya? Saklar, teman-teman. Saklar listrik, ya kan? Saklarnya ini otomatis ketika dia deteksi nggak ada orang, dia langsung mati, ya kan? Schneider punya. Ya. Cuma jualan saklar, tetapi ketika kalau teman-teman cuma menceritakan soal saklarnya itu nggak menarik. Soal pendidikan karakter, soal merdeka belajar, ya kan, itu juga keyword yang bagus juga yang banyak orang cari. Baru teman-teman cerita pengalaman selama sekolah di SMA Al Izhar ini, ya kan. Jadi cari kata-kata kuncinya dulu untuk bisa dimasukkan ke dalam judul. Lanjut. Nah, ini yang mungkin banyak dari teman-teman yang menanyakan, Kak, kalau clickbait itu gimana? Ya kan, ada kan yang clickbait kan, judulnya apa tapi isinya beda, ya kan? Mungkin teman-teman sering banget ngelihat 5 fakta tentang si B, poin nomor 3 mengejutkan, ya kan? Sering tuh ada judul-judul kayak gitu ya. Tapi begitu dicek dalamnya ternyata nggak sesuai. Gitu ya. Jadi bagian yang penting itu ditaruh di atas, teman-teman. Jadi what-nya, jadi bukan who-nya. Ya kan, orang kan biasanya nulis Menteri BUMN, ya kan, membuka UMKM di Jawa Timur misalnya. Itu udah masuk ke who-nya, harusnya who-nya di tengah. Yang di atas adalah Indonesia tengah berusaha mendorong agar UMKM bisa bangkit. Itu poin pentingnya, what-nya yang ditaruh di atas. Ya. Atau misalnya teman-teman mau tulis acara ini, ya kan? Siswa SMA Al Izhar sedang memperkuat untuk literasi digital menghadapi era teknologi. Nah, itu taruhnya di atas. Baru kemudian ceritanya kapannya ditaruh di bawah, ya kan? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, waktunya di mana, ya kan? Terus siapa aja yang terlibat, ya kan? Quote-quote atau mungkin wawancara kepala sekolah, penanggung jawab acara, OSIS-nya bisa dimasukin ke tengah. Baru yang ke belakang-belakang ke bawah makin nggak penting, ya. Jadi strukturnya seperti ini. Lanjut, ya. Jadi yang paling penting itu didahulukan, karena kalau pembaca nggak dapat informasi di awal, pasti langsung skip. Lanjut, ya, paragraf pertama, what, 2-3 kalimat, next. Terus kemudian siapanya, ya kan, tokohnya, kalau ada kata-kata penting, kutipan-kutipan penting, hasil wawancara bisa dimasukin ke bagian sedikit di atas. Lanjut. Baru kemudian yang kurang begitu penting, ya, kenapanya, mengapanya, baru taruh di bagian bawah. Oke. Paragraf terakhir, ya kan, turut hadir, ya kan, atau konteks peristiwanya itu taruhnya di bagian bawah. Ada yang mau bertanya terkait penulisan yang aktual, ya, teman-teman tahu mau ngomongin soal apa? Misalnya mau ngomongin soal quiet quitting, ya kan, itu isu yang lagi faktual sekarang, ya kan, atau yang kayak kemarin ngomongin soal pesulap merah, ya kan, itu lagi aktual, lagi faktual, ya. Atau kalau enggak bisa cari tema yang kaitannya dengan magnitude atau dampak. Ini sama, ya. Kenaikan BBM itu bisa masuk magnitude atau dampak. Kak, bedanya apa? Magnitude sama dampak. Kalau magnitude itu lebih kepada efek keluasan, ya. Dampaknya se-Indonesia kenaikan BBM, ya kan? Itu masuk ke nilai magnitude. Tetapi kalau nilai beritanya dampak, itu untuk tukang gorengan itu dampaknya apa, untuk ibu-ibu penjual pecel apa dampaknya kenaikan BBM, seperti itu. Jadi udah bisa membedakan ya antara nilai berita magnitude sama dampaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Instagramnya kompas.com, ya kan, atau media-media lain kayak Narasi misalnya, itu kan gayanya udah nggak menampilkan berita, tetapi bercerita, ya kan. Terus bentuknya juga artikelnya dikit, tapi lebih banyak tulisan kayak infografis. Jadi memang
tantangannya seperti itu ya. Dunia media online saat ini kita lagi menghadapi tantangan. Kalau dulu perangnya itu antara media cetak sama media online. Nah, lebih kurang sekarang perangnya sama. Hanya kalau sekarang dari media online ke media sosial. Nah, kita lagi bertransformasi untuk itu dan kita masih mencari bentuknya. Ya, tapi lebih kurang ya kita harus ada lah untuk teman-teman yang ada sekarang, senangnya infografis, senangnya video, senangnya TikTok, bahkan media-media semua sekarang udah turun ke TikTok. Ya, jadi itu tantangannya. Arya, terima kasih untuk Saya pertanyaan. Rasya dari kelas 12 IPS 2. Masih. Saya mau nanya kan kalau publish berita itu kredibilitasnya harus sudah terjamin kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba ternyata beritanya salah, apakah ada sanksi tertentu kepada lembaga atau penulisnya dari berita tersebut yang ternyata salah gitu? Ini yang membedakan antara jurnalistik media mainstream dan yang sekarang ada KOL dan yang lain, ya kan, kayak misalnya Deddy Corbuzier, ya kan, itu media atau bukan? Kalau dari perspektif jurnalistik bukan. Sekarang kan orang banyak ngomong nih, ya kan, kalau ditanya itu jurnalistik atau bukan, bukan. Nah, yang membedakan jurnalistik dengan dalam tanda kutip KOL yang ada sekarang, atau mungkin public figure yang sekarang punya podcast dan lain-lain, itu adalah kita punya kode etik jurnalistik. Ya. Jadi setiap berita yang masuk itu akan dicek. Jadi kita ada mekanisme, ada penulisnya atau reporternya dan ada editornya. Tugas editor ini adalah kemudian mengecek apakah tulisan bukan hanya cek typo, tetapi dari sisi substansinya apakah sudah benar atau belum. Ya. Jadi ada mekanisme itu berjenjang. Bahkan ada 2 atau 3 editor sebelum tulisan itu naik. Itu kenapa Kompas.com biasanya nggak secepat mungkin media-media lain. Kalau Detik kan cepat, begitu ada berita apa langsung naik. Antara ada berita apa langsung naik. Tapi Kompas.com ada tahapan-tahapan yang membuat bahwa itu harus dicek, cek dan recheck. Itu yang ada di jurnalistik. Itu yang pertama. Kalau sampai kejadian lolos dan ternyata salah, itu kalau kamu lihat kalau berita-berita yang salah di Kompas.com itu nggak pernah di take down, ya. Tetapi akan ada berita ini diturunkan karena tidak sesuai kaidah jurnalistik, ya. Seperti itu. Jadi kita nggak serta merta bahwa oh ya udah anggap aja hilang terus selesai, enggak. Tetapi tetap ada pertanggungjawabannya. Oh ini beritanya udah nggak ada, oh ternyata diturunkan. Atau kemungkinan kedua, ya kan, nih beritanya baru sepihak nih, dari saya kok nggak ditanya. Nah itu biasanya nanti disusulkan beritanya. Ada berita kedua, di berita kedua itu diberikan link berita pertama terkait dengan penjelasan maupun konfirmasi atau mungkin ada masukan-masukan baru yang istilahnya memperbarui berita yang pertama. Tetapi itu akan dicantumkan. Mekanismenya seperti itu, Rasya. Ya, kalau dia bukan media online yang terdaftar secara resmi di Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) maupun Ikatan Wartawan Indonesia, itu dia bisa kena pasal Undang-Undang ITE, ya kan? Jadi misalnya nih saya pribadi posting di media sosial, ya kan? Terus saya tulis, oh oke, kalau gitu saya kasih perbaikan berita lah. Atau saya kasih cover buat story deh, saya masukin dari sumber yang lain untuk memperbaiki berita yang tersebut, itu nggak bisa. Itu kena Undang-Undang ITE. Tetapi kalau dia terdaftar sebagai wartawan sebuah media, mekanismenya adalah lewat Dewan Pers. Ya, jadi akan ada hak jawab yang akan diberikan. Jadi nggak bisa masuk pidana. Itu yang salah satu privilege-nya lah profesi jurnalistik dibandingkan konten kreator misalnya, kayak gitu. Jurnalis sekarang itu berkurang kepentingannya karena kalau dilihat dari perspektif pembaca dan penikmat, kan sekarang banyak berita-berita yang melenceng ya dari kode etik jurnalis, dan ada beberapa artikel juga yang mengatakan bahwa kode etik jurnalis di Indonesia itu sudah berkurang dan kepentingannya dan juga dianggap
dianggap tidak terlalu penting ya untuk jurnalis-jurnalis Indonesia, lebih penting viral dan lebih penting jumlah pembacanya. Nah, menurut Bapak sendiri dari perspektif media yang resmi itu kode etik jurnalis itu gimana sih urgenitasnya sekarang di Indonesia? Luar biasa, tajam dan menohok ya. Oke. Setuju. Saya dari media nggak memungkiri hal itu. Apa yang teman-teman rasakan, kok sekarang kayaknya media nulisnya ngasal ya, itu dialami dalam arti ada banyak media ya, saya mungkin nggak harus sebut apa namanya, ada beberapa media yang kemudian terjebak kepada cari page view, cari pembaca. Akhirnya apa? Akhirnya itu kayak tadi saya bilang, bikin artikel-artikel yang clickbait ya. Tetapi pada akhirnya orang akan kembali lihat media tersebut ya. Pasti teman-teman akan lihat, oh sorry misalnya ya, kalau ada media yang A nggak terlalu ternama terus beritanya kayak gitu, oh wajar lah. Tetapi pasti teman-teman akan coba cek deh ke media B, biasanya ini nih ya, istilahnya yang kode etik jurnalistiknya masih dijalankan seperti itu. Jadi memang sekarang sangat mudah orang untuk bikin portal berita ya kan, tapi kita nggak tahu apakah portal berita itu terdaftar atau enggak, masuk dalam dewan pers atau enggak, itu sih. Jadi memang tantangannya juga itu, ada kode etik jurnalistik yang selama ini pada akhirnya menjadi buram karena target TV, pembaca, popularitas dan lain-lain ya. Alhamdulillah puji Tuhan kalau untuk kompas.com itu masih menjaga supaya kode etik jurnalistik itu masih kita pegang teguh. Jadi mungkin kalau media lain bisa lebih cepat, tetapi biasanya kalau pembaca mau tahu ini berita benar atau enggak, ngecek valid atau enggak, ngeceknya di kompas.com. Itu yang selalu dijaga.